Saya kasih ilustrasi begini untuk kawasan berikat. Case pertama, bahan baku. Tadi yang karena contoh yang sudah pernah kita sampaikan tadi tekstil gitu ya, kita lanjutkan aja contohnya juga pakai tekstil. Ada perusahaan KB tahun 2010 memasukkan bahan baku ke KB dengan harga per rollnya, misalnya per rollnya itu 1 juta misalnya ya, tahun 2010. Tahun 2020 karena bahan baku tadi sudah tidak dipakai lagi, karena sudah selesai semua produksinya dan itu ada sisa. Sisa-sisa bahan baku itu akan dijual ke lokal. Harganya per rollnya itu turun jauh, yang dulu saat masuk itu dibeli dengan harga 1 juta, saat mau dijual ke lokal harganya tinggal 200.000 per roll. Yang menjadi pertanyaan, biaya masuknya dihitung pakai harga 1 juta saat masuk atau pakai harga 200 saat keluar? Itu pertanyaan pertama. Ini untuk bahan baku. Case yang kedua, ini sudah menjadi hasil produksi nih. Tekstil tadi ada sebagian yang sudah dimasukkan harganya 1 juta gitu ya. 1 juta per roll, ternyata per roll itu mampu menghasilkan 100 piece baju misalnya. Ditambahin dengan benang, kancing tentunya gitu ya. Nah, harga per roll tadi bahan baku itu 1 juta, tetapi ketika sudah menjadi diproduksi atau diolah menjadi baju, bajunya dijual dengan harga total dari bahan baku 100 tadi menjadi 100 piece baju dengan harga total per piece-nya 300.000 sehingga 3 juta jadinya. Jadi hasil produksinya 3 juta. Bahan bakunya 1 juta. Pertanyaannya, biaya masuk atas penjualan baju ke lokal tersebut dihitung dari 3 juta atau dihitung dari 1 juta. Silakan kalau ada yang ingin mencoba berpendapat, kira-kira dihitungnya dari harga yang mana, Bapak Ibu? Untuk case pertama misalnya, bahan baku tadi. Pakai harga 1 juta atau pakai harga 200.000? Ada yang bisa berpendapat? 1 juta. Pakai 1 juta ya. Saat masuk 1 juta, saat dijual ke lokal karena sudah 10 tahun jadi 200.000. Ada yang berpendapat dihitung berdasarkan 1 juta. Oke. Ada yang berpendapat pakai 200.000? Belum ada. Sekarang untuk yang hasil produksi, yang tadi total bahan bakunya 1 juta, ternyata begitu diolah jadi baju, bajunya total dijual harganya 3 juta. Biaya masuknya dihitung dari harga 3 juta atau dari 1 juta? Ada yang mau berpendapat lagi, Bapak Ibu? 3 juta. 3 juta. Jadi ikut yang tertinggi, pokoknya gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi dasar pengenaan bea masuk dan pajak atas pengeluaran barang dari kawasan berikat ke TLDDP adalah seperti ini, Bapak Ibu. Seperti yang ada di layar. Yang ini, yang kuning ini adalah default-nya. Default-nya begini. Semua pengeluaran barang dari KB ke lokal, semua jenis barang ya, baik itu bahan baku, bahan penolong, mesin, peralatan kantor, hasil produksi, dan lain-lain. Default-nya untuk menghitung bea masuk adalah berdasarkan harga jual saat pengeluaran ke TLDDP. Jadi kalau tadi ada bahan baku, masuknya itu harganya 1 juta, ternyata tahun 2020 harganya hanya tinggal 200.000, berarti bea masuk dihitung atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk itu dihitung berdasarkan harga jual. Berarti dihitung berdasarkan 200.000, bukan 1 juta. Kalau ada mesin masuknya mahal, kemudian udah berapa tahun dijual harganya turun, tetap pakai harga jual. Hasil produksi pun default-nya juga seperti itu. Tadi bahan bakunya 1 juta,
udah diproduksi, di total harga barang jadinya menjadi 3 juta, ya default-nya biaya masuk dihitung pakai harga 3 juta. Cukai, sesuai ketentuan cukai, pajak dalam rangka impor, kalau menggunakan harga jual, langsung untuk menghitung PPN itu adalah 10% misalnya, kali langsung harga jualnya. Tidak perlu nilai pabean plus biaya masuk, jadi langsung sama. Biaya masuknya kali harga jual, PDN-nya juga kali harga jual. Ini default-nya, Bapak Ibu. Tetapi ada ketentuan tambahan yang sebelah kanan. Kalau yang dikeluarkan itu adalah hasil produksi, kalau barang yang lain, Bapak Ibu, barang yang lain ya, harga beli sama harga jual itu mayoritas lebih murah harga jualnya. Kenapa? Karena harga beli itu masih baru, kuantiti banyak gitu ya, masih bagus semua, itu harganya mahal. Ketika dijual, yang namanya sisa bahan baku pasti lebih murah dari bahan baku asalnya. Yang namanya mesin sudah lama, pasti harganya lebih murah daripada saat masuknya. Biasanya lazimnya itu harga jual itu lebih murah daripada harga belinya. Tetapi untuk hasil produksi ini kebalikannya. Hasil produksi itu ya mayoritas atau lazimnya hasil produksi itu lazimnya lebih mahal dibanding dengan harga bahan bakunya. Karena apa? Karena di hasil produksi itu pertama mungkin ada komponen-komponen bahan baku lokal atau selain ada kandungan-kandungan barang dari lokal juga karena barang jadi itu sudah ada termasuk ongkos produksi. Kemudian ada keuntungan yang ditambahkan gitu ya. Jadi lazimnya harga jual barang jadi itu pasti lebih mahal daripada harga bahan baku. Makanya khusus untuk barang jadi, khusus untuk hasil produksi di KB, itu bea masuk dapat dihitung, jadi ya bea masuk dapat dihitung dari nilai perolehan saat masuk ke KB atau nilai pabean saat masuk ke KB, dan PDNI juga dihitung berdasarkan nilai impor pada saat masuk ke KB sepanjang memenuhi syarat yang diatur. Syaratnya apa? Syaratnya itu yang kotak merah ini, Bapak. Syaratnya itu pertama, perusahaan punya atau dapat menunjukkan konversi yang jelas berapa bahan baku impor yang dipakai dan berapa jumlahnya serta berapa harganya dulu. Dan berapa bahan baku lokal yang dibutuhkan. Itu syaratnya. Punya konversi pemakaian bahan baku dan bahan penolong yang jelas. Yang kedua, syaratnya, ini kumulatif, artinya harus dipenuhi dua-duanya. Pada saat pemasukan bahan baku ke KB dulu, itu sudah ada transaksi, artinya sudah dibeli barang itu oleh KB. Tidak boleh maklun. Maklun itu perusahaan KB hanya sebagai jasa jahit, jasa mengerjakan barang. Artinya barang-barangnya itu tidak beli, KB itu tidak beli, tetapi ada orang di luar negeri mengirimkan semua bahan bakunya ke KB untuk minta tolong dijahitin misalnya. Semua bahan baku dimasukin, tolong ini kamu produk atau kamu olah menjadi baju. Nanti bajunya kalau sudah selesai kembalikan ke saya. Persis seperti tukang jahit, Bapak Ibu. Nah, kalau seperti tukang jahit, tidak bisa ketika menjual barang itu ke lokal pakai harga bahan baku saat masuk ke KB. Tetap harus pakai harga jual. Ini tolong dipahami, ini memang harus pelan-pelan. Makanya kami persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk kejelasan cara menghitung pungutan ini, Bapak Ibu. Sambil nanti kami kasih contoh soal ya. Contoh soal untuk yang menghitung seperti ini, caranya seperti apa.